Selamat pagi Pak Dokter, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sejahtera buat para pendengar. Baik, Tadi ya, ya. Pak Dokter, ini kemarin kita bicara tentang Omikron ya. Hari ini kita bicara tentang demam berdarah. Nah, saya ingin tahu terlebih ini dahulu nih Pak Dokter, data yang terhimpun ya di Dinkes NTT ini berapa banyak kasus DBD di Nusa Tenggara Timur ini sendiri Pak Dokter? baik untuk 2022 bulan Januari ini Hmm, memang ada lonjakan kasus dibandingkan Januari 2021 itu hmm, hampir 100% dibandingkan. Jadi memang hmm, ini cukup mengejutkan kita. Ya, biasanya memang apa mobilitas penduduk banyak ya dengan cuaca yang seperti sekarang pada musim hmm, hujan itu memang selalu naik untuk kasus DBD. Nah itu masalah dari uh, yaitu kasus COVID-19 sedang melanda, kasus lagi demam berdarah naik lagi, ini yang menjadi perhatian semua. Jadi dua-duanya disebabkan oleh virus, jadi memang cukup mengkhawatirkan kami dari sisi kesehatan. Yang jadi masalah utama kami adalah kedua penyakit ini disebabkan oleh masalah yang paling utama, masalah perilaku masyarakat yang memang berhubungan dengan semua hal. Jadi memang kesulitan kami memang dalam sisi kesehatan adalah kerjasama dengan semua lintas sektor yang terkait untuk penanganan masalah kedua penyakit ini. Jadi misalnya untuk COVID-19 seperti kita tahu ya memang perilakunya harus menjaga jarak dan untuk atau memakai masker. Sedangkan untuk DBD atau demam berdarah ini perilakunya masalah kebersihan lingkungan. hmm. Jadi, masalah kebersihan lingkungan ini kan tidak bisa menjadi ditumpuk pada masalah kesehatan saja. Ini hanya masalah perilaku dalam hal kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan yang biasanya juga penyakit ini kan terjadi di kota-kota. Nah, di kota-kota ini kan proses penanganan sampahnya atau kebersihan lingkungan ini menjadi masalah yang cukup harusnya menjadi perhatian pemerintah dari level RT, RW sampai ke kabupaten kota. Nah ini harus disadari bersama dan juga dari semua komponen masyarakat ini harus terlibat. Jadi bukan saja dari pemerintah, ini semua komponen masyarakat, entah tokoh agama, tokoh semua, mas pemuda maupun remaja, semua terlibat dalam hal kebersihan lingkungan ini. Oke, kalau untuk Data ini datanya cukup sendiri, mengagetkan kita. untuk datanya sendiri nih ya Pak Dokter nih berapa banyak nih di NTT sendiri saat ini per Januari Jadi 2022? tahun lalu itu 300 lebih, hampir 400 pada Hmm, 381 tahun lalu Januari. Tahun ini Januari kita udah 673, jadi ini hampir 2 kali lipat nih. oke. Hmm, Ya, jadi ini cukup mengganggu kita. cukup Yang tinggi Pak meninggal Dokter memang ya. dua, Hmm, ya hmm, meninggal baru dua, cuman tetap meninggal kita tidak bisa bilang baru atau bagaimana, tetap meninggal ini sesuatu yang tidak baik. Karena oke, penyakit ini seharusnya tidak boleh menandakan kematian. baik. Nah ini 600-an kasus ya meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun kemarin tersebar di daerah mana saja Pak Dokter dan daerah mana di NTT yang paling banyak kasus DBD-nya ini? Ya kalau seperti biasa kan kota Kupang ini kan kota yang uh, paling besar paling padat di NTT. Hmm, Ya, kemudian Manggarai Manggarai Barat. Tapi yang pasti hampir semua kabupaten kota memang terjadi peningkatan kasus. Bahkan yang dulu Nagakeon tidak terlalu bermasalah hmm. tahun ini. Lembata yang tidak bermasalah tahun ini bermasalah. Jadi memang hampir semua kabupaten kota memang cukup terjadi peningkatan kasus. Bahkan Sumba Barat yang tahun lalu juga tidak terlalu bermasalah, sekarang jadi bermasalah. Oke. Bahkan Malaka Mhm. sekalipun yang sangat di ujung sana juga itu juga mulai timbul masalah. Jadi ini memang sekali lagi kasus COVID mulai berkurang, maka pergerakan masyarakat mulai meningkat dengan sendirinya maka
kalau kebersihan lingkungan tidak ditangani dengan baik, Mhm. karena ketersebaran sampah di mana-mana makin menumpuk, makin terjadi persebaran sampah makin merata ya. Dengan demikian ya penyakit DBD makin meningkat. Oke. Perilaku hidup yang tidak sehat oleh masyarakat ini sendiri juga menjadi penentu utama nih Pak Dokter ya, peningkatan Iya kasus benar. DBD di hampir semua kabupaten yang ada di NTT. Nah, ini langkah strategis pemerintah dalam hal ini di Dinkes NTT seperti apa? Kemudian pengawasan ke daerahnya ini juga bagaimana nih Pak Dokter? Memang kita selalu berusaha untuk yang paling penting adalah koordinasi antara kami sudah melakukan koordinasi dengan semua lintas sektor terkait. Yang paling utama ini untuk DLHK. Bagaimana DLHK Dinas Lingkungan Hidup ini bagaimana untuk menangani proses sampah seperti yang ada di Kota Kupang maupun kota-kota seperti Manggarai Barat, Labuan Bajo, Maumere, Ende, dan kota-kota besar lainnya di NTT. Nah sekali lagi bagaimana koordinasi penanganan sampah yang ada atau pembuangan limbah yang ada di kota-kota besar ini dapat dikoordinasikan sampai ke tadi saya bilang sampai level yang terbawah. Jadi partisipasi masyarakat ini menjadi peran utama. Tidak bisa kita alihkan bahwa ini bagian dari partisipasi. Jadi sekali lagi kemampuan pimpinan daerah untuk mengkoordinasikan seperti terkait dari kata kerajaan dalam hal RT RW sampai ke level kelurahan atau desa, kemudian ya kesiapan untuk dinas DLHK mengangkut sampah, menangani sampah, kemudian dari sisi kesehatan kita lakukan abetisasi, bahkan kalau terpaksa ke fogging. Untuk diketahui juga bahwa fogging bukan menyelesaikan masalah, tapi kemudian kita juga melakukan koordinasi untuk melakukan pemeriksaan jentik-jentik di rumah. Ini harus dilakukan rutin oleh semua sektor terkait. Jadi sekali lagi mohon untuk teman-teman lintas sektoral ini juga diminta pertanggung jawabnya untuk dalam hal DBD. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa dapat sekian penyakit ini dan tidak mati. Dan mati itu ditentukan oleh kesehatan. Ya, ini tidak bisa. Makin banyak kasus ini kan ini berarti penanganan yang dilakukan oleh sektor kesehatan ini menjadi overloading, ini kadang-kadang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam hal mengurangi angka kematian. Jadi tentu untuk persiapan teknis di lapangan tentu kami tidak terlalu bermasalah karena seperti infus. Dan ini penyakit memang tidak ada obat sebenarnya. Obat yang paling utama itu memang cepat. Begitu demam panasnya udah cukup lama, 1-2 hari segera diperiksa ini trombositnya, periksa lain-lain, kemudian didiagnosa secepatnya untuk ditangani cepat. Jadi kalau sudah terlambat, ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Dari yang demam biasa sampai shock berat. Shock itu artinya sistem peredaran darah, sistem kestabilan tubuh manusia itu mengalami gangguan yang cukup berat. Nah, gangguan yang cukup berat, ini kestabilannya terganggunya sangat dalam, sangat parah, maka susah untuk kembali menuju ke normal. Ya, kita berharap sistem kestabilan yang diatur oleh tubuh ini tidak terlambat ditangani. Itu saja yang paling utama. Karena paling utama itu hanya infus dan istirahat. Baik Pak Dokter. Nah ini sosialisasi dan edukasi juga terus dilakukan, kemudian pendampingan, abatisasi, kemudian pemerintah abate, fogging juga terus dilakukan, dan ini ya juru-juru jentik juga terus diberdayakan nih Pak Dokter ya di masyarakat ya. Termasuk di sekolah-sekolah, karena sekolah mulai aktif nih. Jadi tempat seperti toilet di sekolah, itu tempat penampungan air di sekolah, rumput-rumput itu harus segera ditangani dengan baik, karena nyamuk juga bisa bersarang di rumput-rumput ini sekarang, bahkan di got-got sekolah, di got-got di yang tempat
pembuangan limbah yang tidak baik di sistem pembuangan limbah di kota-kota ini harus menjadi perhatian bersama. Jadi kebanyakan yang didapat oleh anak remaja kita atau balita kita ini kebanyakan ya karena di sekolah yang paling utama. Kemudian dibawa ke rumah. Kalau di rumah bersih, tapi di sekolah tidak bersih, ini masalah besar. Oke. Kita rumah bersih, tapi tetangga tidak bersih, ini juga masalah. Karena nyamuk ini dapat terbang sampai 1-2 kilo ini. Oke, baik. Jadi memang ini butuh perhatian bersama dan kesadaran dari semua masyarakat nih Pak Dokter ya. Kita berharap sampai dengan 2022 nanti kasus ini menurun dan bila perlu sembuh semuanya Pak Dokter ya. Sehingga masyarakat NTT akan selalu hidup sehat di tengah pandemi. Terima kasih Pak Dokter untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, salam tangguh. Salam sehat semua.